Saudara-saudara, selamat datang di channel kami, Indonesia Share Value Institute. Saya Dodik yang kali ini akan mendiskusikan dan membahas apa yang kerap disebut dengan istilah Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Mengapa harus topik ini? Jika Anda bertanya demikian, karena saya memimpikan dunia di masa yang sekarang ini, saat dimana pandemi global harus kita cegah, supaya tidak menciptakan kerusakan, kerusuhan, dan segala hiruk pikuk tentang kesulitan yang ada di sekitar kita menjadi lebih besar lagi dan sulit untuk mengatasinya. Saya akan membahas, mengelaborasi, dan mengurai terkait paradigma-paradigma dasar dan akan membedah kebijakan serta mencoba bersama-sama melihat bagaimana implementasinya. Kita ketahui Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan diadopsi pada 25 September 2015 secara universal. Adopsi berarti bahwa setiap negara, semua 193 negara anggota PBB setuju. Saya yakin Anda dapat membayangkan bahwa membuat 193 negara menyetujui apapun adalah hal yang mustahil, karena setiap negara tentu saja mempunyai kepentingan dan intervensinya masing-masing. Tapi itulah yang membuat agenda ini menjadi istimewa, menjadi terobosan dan inovasi yang kuat. Melihat dukungan yang luas dan agenda adopsi 2030 adalah bahwa itu dibangun di atas universalitas. Pembahasan persiapan penyusunan apa yang saat ini kita kenal sebagai SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum kita melihat dan membahas secara lebih dalam dan detail, saya ingin mengajak kita semua, Anda dan saya, melacak kembali dari mana akar gagasan pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya. Pertama, saya temukan adalah yang ditulis oleh Evelyn Insilva tahun 1662. Dalam tulisannya dia menulis seperti ini: pembangunan berkelanjutan saat itu dikaitkan dengan upaya menghentikan penghancuran atas sumber daya alam. Ia menulis, showing and planting of trees has to be regarded as a nationality of every landowner in order to stop the destructive overexploitation of natural resources. Dalam pemahaman saya dan dalam pelacakan saya, ini adalah konsep yang paling awal, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan semata-mata dengan mengeksploitasi. Setelah Evelyn 1662 muncul, berbagai tulisan setelahnya muncul juga. Misalnya, Karlowitz dalam Silvicultura Oeconomica tahun 1713. Bagi dia, ini terkait dengan konsep untuk mengadministrasi, menata, memanage hutan agar hasilnya berkelanjutan. The concept of managing forest for sustained yield diteruskan oleh Pincus tahun 1960. Bagaimana sumber daya mesti digunakan secara bijaksana. Two ideas of wise use of resources. Bagaimana tanah digunakan secara etik atau land ethic yang ditulis oleh Leopold tahun 1960, yang kemudian membawa pada apa yang disebut dengan gerakan lingkungan atau environmental movement. Pertama kali ditulis oleh Parsons, kemudian dalam Silent Spring tahun 1992. Jadi itu adalah awal-awal praktisi, akademisi atau intelektual dan cendekia kita memahami dan merumuskan pembangunan berkelanjutan sampai akhirnya pada tahun 1966 Boulding menulis bahwa Sustainable Development itu terkait dengan realization for the need of economic system to fit itself to the ecological ecosystem with its limit tools resources. 1966 Boulding menulis bahwa pembangunan berkelanjutan itu
terkait erat dengan bagaimana kebutuhan sistem ekonomi itu mengatur dirinya pada kemampuan sistem ekologi yang punya sumber daya yang terbatas. Lalu kita sering sekali hari-hari ini memahami pembangunan berkelanjutan berdasar pada apa yang ditulis oleh Meadows and Meadows dalam Limits to Growth tahun 1972. Mereka menulis seperti ini. We are searching for model output that represents the world system that is sustainable without sudden and uncontrolled collapse and capable of satisfying the basic material requirements of all its people. Apa yang ditulis oleh Meadows and Meadows dalam bukunya Limits to Growth adalah apa yang barangkali menjadi dasar yang saat ini kita pahami dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dalam bukunya Limits to Growth tahun 1972 tersebut, Meadows and Meadows menunjukkan dua skenario, yaitu overshoot and collapse. Dari apa? Dari sistem global pada pertengahan abad ke-21. Kalau cara kita membangun tidak berubah, itu sangat berbahaya. Sementara dia juga memberikan, kalau kita mau mengubah cara kita membangun, ada skenario ketiga, yaitu stabilizer world atau dunia yang lebih stabil. Pada tahun 1983, PBB mengeluarkan laporan berjudul Our Common Future. Diterjemahkan dan didefinisikan di sini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya, atau sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Itu adalah definisi pada tahun 1983 yang diberikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai apa itu pembangunan berkelanjutan. Kemudian mengakar dari yang diberikan oleh PBB tadi pada tahun 2009, 13 tahun yang lalu, Rockstrom dan Stephen memberikan peringatan bahwa ternyata selama ini para manusia membangun mengejar kemajuan telah membahayakan planet ini, atau yang disebut dengan planetary boundaries, yaitu batas-batas planet yang aman untuk manusia bisa beroperasi mungkin sudah kita lewati dan akan makin parah situasinya kalau cara kita membangun ini tidak berubah. Artinya membahayakan kita sendiri dan membahayakan planet bumi. Jadi kalau kita kembali melihat dengan peka dan dengan jeli apa yang diberumuskan oleh PBB mengenai sustainable development dalam laporan Our Common Future tahun 1983 tersebut, kita baca sekali lagi, sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Maka kita melihat ada dua konsep kunci. Konsep pertama adalah konsep needs atau kebutuhan secara khusus. Kebutuhan ini terkait dengan mengenai kemiskinan di dunia. Bagaimana seharusnya prioritas itu ditujukan ke sana. Yang kedua adalah gagasan mengenai limitation atau batasan. Ini menjadi penting untuk dipikirkan atau dibicarakan, karena terkait dengan kemampuan teknologi dan organisasi sebagai alat bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Itulah pembangunan, mesti juga memahami kemajuan yang dibawa dan sekaligus menyebabkan pembangunan tersebut berjalan. Di sini mau tidak mau kita mesti mendalami lagi gagasan inovasi, karena inovasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi dia membawa kemajuan, ia mendorong pembangunan. Namun di sisi yang lain, dia juga menciptakan masalah-masalah pada masa tertentu, masa sekarang atau masa depan. Jadi, apa itu sebenarnya pembangunan? Kalau mau kita ringkas, sebenarnya pembangunan adalah upaya
untuk menjawab dan mengatasi ketidakpastian yang dihadapi oleh warga negara. Misalnya orang kehilangan tanahnya karena tidak ada bukti kepemilikan tanah itu, atau anak-anak bayi yang lahir tanpa akte kelahiran, sehingga tidak bisa mendapatkan layanan publik. Ini masalah apa? Ini masalah ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Bagaimana penyakit tidak menular dan penyakit menular menghancurkan hidup orang? Ini masalah apa? Masalah ketidakpastian akan kesehatan, pencurian, kemudian kekerasan, atau ketakutan untuk pergi karena tidak merasa aman. Masalah apa ini? Masalah keamanan, ketidakpastian. Masalah ketidakpastian, keamanan. Kemudian kemiskinan, ketimpangan semakin buruk. Kemudian ketika tidak ada kepastian mengenai pendidikan, karena pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, persoalan pembangunan adalah persoalan ketidakpastian. Maka pembangunan adalah upaya memberikan kepastian kepada warga negara. Kepastian hukum, kepastian kesehatan, kepastian keamanan, kepastian pendidikan, bahkan kepastian komunikasi dan informasi. Dari apa yang saya sampaikan ini, kalau kita lihat, berbagai upaya memang sudah dilakukan, tetapi hasilnya barangkali memang belum sepenuhnya bisa dinikmati semua orang. Pada tahun 1957 misalnya, PBB dibentuk untuk apa? Untuk menyepakati bahwa memang semua negara itu punya kepentingan, tetapi kepentingan itu mesti ditata, mesti diatur. Lahirlah PBB. Setelah itu organisasi-organisasi global juga dibentuk untuk menghubungkan berbagai sektor. Misalnya ILO untuk perburuhan atau ketenagakerjaan, kemudian WTO untuk perdagangan, kemudian I2 dan yang lain-lain. Banyak sekali mengenai pembangunan berkelanjutan tersendiri. Pada tahun 1987, PBB mengeluarkan laporan Our Common Future. Pada tahun 2000, PBB melahirkan apa yang disebut dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Dan pada tahun 2015 yang sekarang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang kita lihat sebenarnya adalah upaya global karena kita sebagai manusia memahami bahwa satu sisi kita mesti maju, kita mesti membangun, di sisi lain kita juga makin mengerti bahwa kalau kita tidak berhati-hati, cara kita membangun mungkin akan membunuh dan menghancurkan kita sendiri. Pembangunan yang selama ini dilakukan harus bersahabat dengan alam agar bisa menciptakan planet yang sehat. Dari tatanan makro untuk memulihkan dan menumbuhkan kembali relasi positif dengan alam, diperlukan perubahan radikal pada tatanan kehidupan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi sebagai mesin pertumbuhan. Selain itu, juga perlu perubahan paradigma ilmu pengetahuan sehingga muncul fondasi teoretik baru yang mampu menganalisis kompleksitas relasi sosial, ekonomi, dan politik, di mana perubahan lingkungan terkandung di dalamnya. Namun demikian, untuk menerapkan pemulihan berkelanjutan, perlu bagi Indonesia untuk melihat jauh ke depan seperti dampak apa saja yang mungkin diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Terlepas apakah kebijakan tersebut sudah mengarah pada ekonomi hijau atau green economy, atau masih berupa kebijakan konvensional. Itulah catatan dan refleksi mengenai apa yang selama ini kita pahami atau kita sebut dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, saya akan membahas apa itu SDGs, Sustainable Development Goals, dan bagaimana itu diimplementasikan di Indonesia.